Hey, what's up guys? Kali ini saya akan kasih kalian cara memahami atau cara belajar basic aplikasi Pixellab. Oke? Nah, kalian yang udah nonton video ini pasti kalian udah punya aplikasi Pixellab. Nah, makanya langsung aja di sini saya akan kasih apa itu basicnya. Oke. Di sini ya, di bagian yang saya tandai merah ini itu biasa disebut dengan template ya. Ini disebut dengan template yang saya tandai merah di bawah. Kemudian yang saya tandai merah ini yang kedua, ini adalah teks atau tulisan. Jadi di sini kita bisa menambahkan teks atau tulisan. Nah, untuk yang ketiga ini yang di tengah, saya nggak tahu namanya, cuman di sini saya biasa sebut dengan layer karena kita bisa menambahkan layer apapun di sini. Kemudian yang ada di sebelah kanannya, di sini menurut saya background karena akan bisa mengganti background yang kita inginkan. Kemudian yang pojok paling kanan ini adalah editing background. Jadi ini untuk mengedit backgroundnya. Oke. Nah, yang pertama di sini ada template. Nah, untuk template sendiri di sini ya menurut saya biasa aja lah ya. Oke. Nah, makanya kita langsung aja lanjut ke bagian teks. Nah, untuk teks ya, di sini di menu edit ini itu fungsinya untuk mengedit si tulisan atau ya tulisan ininya ya. Kemudian untuk di menu delete ya, untuk di menu delete ini itu fungsinya untuk menghapus si teksnya. Kemudian untuk di copy ya, untuk di bagian copy ini itu untuk menduplikat si teksnya ini. Jadi menjadi ada dua atau menduplikat lah. Kemudian untuk go front di sini ada dua ya. Go front dan to back. To front dan to back. Ya. Di sini kalau kita pilih to front, otomatis si teks atau yang kita pilih ini berada di paling atas atau berada di paling awal. Kalau to back berarti berada di paling belakang. Lanjut, di sini ada position dan ada relative position. Nah, untuk position ya. Untuk position di sini kita bisa memindahkan teksnya menggunakan gestur yang ada di bawah ini ya. Gestur yang ada di bawah ini. Kemudian untuk saya hapus dulu ya sisanya. Untuk relative position di sini kita sama aja fungsinya memindahkan sorry. Di sini fungsinya untuk memindahkan teks, namun bedanya di sini kita hanya teksnya dipindahkan secara presisi atau secara pas, seperti yang ada di gestur-gestur di bawah ini. Kemudian di sini ada size, ya kalian mungkin tahu ini adalah fungsinya untuk membesarkan dan memperkecilkan ukurannya. Untuk padding, padding itu adalah jarak, ya. Padding itu adalah jarak. Nah, jadi kita semakin panjang padding, semakin panjang juga jarak yang ada di dalam teksnya. Seperti itu. Oke, padding udah paham ya. Nah, kemudian untuk di bagian color ini kita mengaktifkan warna. Ya, untuk di color kita mengaktifkan warna. Nah, di sini ada color dan gradient. Nah, untuk gradient itu ya kalian paham lah. Memix ya, dalam istilahnya itu mix warna ya. Jadi ada 2 warna, 3 warna ataupun 4 warna dalam satu teks. Nah, kemudian untuk tekstur, di sini kita bisa mengubah tekstur teksnya menggunakan foto yang kita pilih ya, yang foto menggunakan yang foto yang kita pilih. Nah, contohnya di sini menggunakan foto ini. Nah, otomatis teksnya akan berubah menggunakan tekstur foto kita. Seperti itu tadi, oke? Kemudian di sini ada opacity. Untuk opacity ini ya kalian udah paham lah, ini untuk mengatur opasitas di teksnya ini. Kemudian ini ada max ya. Di sini ada max. Kita skip dulu, kita lanjut dulu ke font. Ya, kita lanjut dulu ke font. Nah, untuk font di sini kalian bisa mengganti fontnya terserah kalian. Itu adalah fungsinya font. Nah, untuk max ini adalah penghapusan ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri ada garis-garis ya yang saya pindahkan ini. Nah, kalau diaktifkan, otomatis teks yang berada di dalam
lingkaran garis ini ya, itu akan terhapus seperti ini. Itu fungsinya max ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, kemudian untuk style. Nah, jika fontnya itu mendukung, kalian bisa mengubah fontnya itu menjadi bold, kemudian menjadi italic, dan menambahi garis bawah seperti ini jika fontnya mendukung. Kemudian untuk curve ya, di sini itu untuk membuat si teksnya itu ya menjadi ini seperti ini ya. Ya kalian paham lah ya. Itu fungsinya curve. Itulah pokoknya. Kemudian di sini ada background. Di sini kita bisa aktifkan background ya, seperti ini. Menjadi ada latar belakang di bagian belakang teks. Nah, seperti yang tadi di awal saya bilang, di sini juga bisa mengatur paddingnya, ya, bisa mengatur lebar paddingnya. Nah, di sini juga ada top dan bottom, atas dan bawah, dan juga radius untuk membuat sudut membulat di bagian teksnya, ya. Oke. Nah, untuk align ya. Nah, misalkan di sini saya edit dulu teksnya 54. Nah, saya seperti ini. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, di sini align-nya itu semua rata di tengah. Kalau misalkan saya pilih yang di kiri, semuanya ada di kiri. Kalau saya pilih yang kanan, teksnya berada di sebelah kanan. Nah, itu fungsinya teks ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada spacing. Nah, untuk spacing itu ini menambah spasi di bagian teksnya, guys. Menambah spasi di menambah spasi di bagian teksnya seperti ini. Jadi dari teks 1, dari tulisan 1 ke tulisan 2, itu fungsinya spacing. Nah, kalau line spacing itu fungsinya untuk menambah spacing dari teks baris pertama, baris kedua, dan seterusnya. Itu fungsinya line spacing. Kemudian di sini ada stroke, yang dimana di sini kita bisa menambahkan garis latar di belakang seperti ini. Itu fungsinya stroke. Kemudian untuk shadow, kita bisa mengaktifkan bayangan di belakang teksnya. Nah, berbeda dengan linear shadow, ini kita mengaktifkan shadow cuman berada di dalam teksnya seperti ini ya. Linear shadow itu shadow di dalam teksnya. Untuk emboss sendiri ini untuk mengaktifkan gaya emboss atau gaya efek efek batu lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, untuk perspective ini sebenarnya untuk alat memotong agar si teksnya itu berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi seperti ini. Itu fungsinya perspective. Nah, untuk 3D rotation di sini seperti ini, guys. Jadi kita bisa menempatkan si teks ini contohnya seperti tiduran seperti ini dan lain-lain. Itu fungsinya 3D rotation. Nah, kalau 3D teks ini itu fungsinya untuk membuat efek teksnya menjadi 3 dimensi dengan 2 tipe. Yang pertama ada perspective dan yang kedua oblique. Itu adalah efek-efek 3D text. Di sini ada 3D shadow yang fungsinya sama aja, mengaktifkan shadow, cuman bedanya di bawah dan mengikuti gaya 3D yang kita gunakan, mau perspective ataupun oblique seperti itu. Nah, untuk reflection ini seperti bayangan ya. Bayangan seperti seolah-olah teksnya itu di atas air. Nah, mungkin sekian dulu, guys. Kita belajar basic teks di aplikasi Pixel Lab. Gimana? Udah paham ya basicnya apa aja itu? Ya pasti paham lah. Saya udah jelaskan dari kiri sampai kanan, guys. Ini sampai kanan berapa menu nih? Masa nggak paham? Oke lah. Mungkin video ini sampai sini dulu. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Goodbye and see you next time. Bye bye.